Hai semuanya, perkenalkan saya Auzan Mukminin dengan NPM 2103 1010 10 392. Saya mahasiswa dari Universitas Yahfala, Fakultas Hukum Angkatan 2021. Tujuan video ini untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Hukum Lingkungan yang dibimbing oleh dosen Ibu Khadijah Rizky Lestari. Adapun sedikit hal yang akan dibahas dalam video ini yaitu apakah yang dimaksud dari class action, hak gugat lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, prinsip strict liability, lalu apa yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, serta apakah hubungannya dengan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, bagaimanakah penyelesaian sengketa lingkungan hidup ditinjau dari aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana. Mari lanjut ke soalan pertama. Baik, yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, class action adalah hak sekelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah yang besar yang dirugikan atas kesamaan permasalahan karena pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Lalu yang kedua, hak gugat atau legal standing. Secara sederhana dapat disebut hak gugat atau kedudukan hukum untuk menggugat. Akan tetapi karena kita berbicara tentang hukum lingkungan, maka dapat didefinisikan sebagai hak untuk menggugat pelaku yang melakukan pencemaran dan atau perusakan terhadap lingkungan hidup. Dasar hukumnya yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Lalu yang ketiga, menurut pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai yang pertama, bentuk dan besarnya ganti rugi. Lalu yang kedua, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau perusakan. Lalu yang ketiga, tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin agar tidak terulangnya pencemaran dan atau perusakan. Lalu yang keempat, tindakan untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan akibat pencemaran dan atau perusakan. Lalu yang keempat, prinsip strict liability. Menurut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap orang yang kegiatannya menggunakan B3 menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya sebagai unsur lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang ditenggang ke dalam lingkungan hidup
untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Hubungan pencemaran lingkungan hidup, yaitu pencemaran lingkungan hidup terjadi dikarenakan masuknya elemen asing ke dalam suatu lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia, sehingga mengakibatkan berkurangnya kualitas suatu lingkungan hingga hilangnya fungsi yang diperuntukkan, sehingga baku mutu lingkungan hiduplah yang menentukan kapan suatu kejadian dapat dikatakan sebagai pencemar atau bukan pencemar. Sedangkan hubungannya dengan perusakan lingkungan hidup adalah perusakan lingkungan hidup terjadi akibat tindakan orang yang menimbulkan perubahan terhadap suatu lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup ditinjau dari aspek hukum administrasi, yaitu sanksi administrasi bersifat mengawasi dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran hukum lingkungan. Sanksi administrasi terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencegahan izin lingkungan. Lalu, penyelesaian sengketa lingkungan hidup ditinjau dari aspek hukum perdata, yaitu jika perbuatan melanggar hukum yang terkandung dalam sengketa lingkungan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain atau kerugian pada lingkungan hidup, atau perbuatan melanggar hukum tidak bersifat kejahatan. Lalu, penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditinjau dari aspek hukum pidana, yaitu penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Sekian, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.